Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKT Sidoarjo. Kita bersyukur sepanjang hari ini kita boleh berdoa dan mungkin sebagian di antara kita bisa mengikuti doa puasa, dan mungkin sebagian oleh karena pekerjaan, oleh karena kondisi kesehatanmu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti puasa, tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat dan sukacita serta kerinduan kita untuk tetap berdoa, untuk tetap rindukan kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah kita, baik pribadi, keluarga, gereja, dan juga lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, sore hari ini saya ingin kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang juga sama untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu di KW sore ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan dan juga saya akan mengajak nanti berdoa. Namun sebelumnya saya ingin kita naikkan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, Kau telah mati, korbankan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kami. Kami bersyukur jika sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai setiap kami, baik di dalam pekerjaan maupun aktivitas kami, dan terlebih tatkala kami mengambil waktu, menghususkan diri, merendahkan diri datang menyembah, berdoa, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan tatkala Engkau melihat kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu, dan bersungguh-sungguh hati menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan tolong kami, ampuni jika ada doa kami yang salah, ada doa kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah ini boleh menolong kami, meneguhkan iman kami sekali lagi. Kami mohon berkat Tuhan, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saya ulangi sekali lagi, 1 Timotius 1:15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, terlebih kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini saya ingin kita merenungkan satu tema, berduka cita karena dosa. Berduka cita karena dosa.
Setiap kita pasti pernah mengalami satu rasa duka ya, kehilangan, entah itu kehilangan mungkin kucing kesayangan, mungkin anjing kesayangan, atau mungkin burung dan sebagainya. Mungkin kita menganggap itu sesuatu yang berharga ya. Dan juga pernah mengalami, mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah mengalami kehilangan orang tua, atau mungkin kehilangan sanak famili, keluarga, om, tante, mungkin kita pernah mengalami ya. Nah, perasaan itu tentunya perasaan yang sangat membuat kita merasa ya cukup kehilangan ya, cukup kehilangan. Nah, tetapi jarang kita dengar orang itu berduka cita karena dosa. Diceritakan ada seorang yang bernama Jonathan Edwards. Dia seorang teolog yang berduka dan begitu sedih hati karena dosa. Jonathan Edwards ini seorang pendeta dan seorang teolog. Dia berkata bahwa aku menjadi lebih peka terhadap kejahatan dan keburukan. Hatiku justru aku lebih peka terhadap kejahatan dan keburukan hatiku justru setelah aku bertobat. Semua dosa-dosaku yang telah kulakukan sejak awal kehidupan hingga sekarang, seharusnya aku sudah ditempatkan di dalam neraka. Jadi ada satu kesedihan ketika membayangkan bahwa betapa saya ini orang berdosa gitu ya. Nah, kita ingat satu cerita kisah yang dicatat oleh Alkitab berkenaan dengan duka cita karena dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepada Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal 12, Nabi Nathan memberikan ilustrasi berkenaan dengan dosa yang dilakukan Daud. Daud tadinya tidak paham, lalu dia berkata, wah orang itu harus dihukum ya. Dikatakan bahwa dia sudah punya kambing domba dan sebagainya ya. Ada satu datang sahabatnya, dia eman-eman gitu, kemudian dia ambil kambing domba temannya itu dan seterusnya ya. Nah, digambarkan bahwa begini begitu dan seterusnya. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13, respon Daud ketika ditegur dosanya oleh Nabi Nathan adalah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi Daud justru merasa betapa itu memukul dia gitu ya. Dan diceritakan ketika Batsheba hamil dan akhirnya anak itu akan lahir, itu Daud itu anak itu sakit kayak gitu ya. Sakit, Daud itu puasa, gak mau makan, dan semalam-malaman dia merasa begitu berduka ya. Jadi kemungkinan besar bukan sekedar karena anak itu sakit keras, tapi bukan karena dia merasa sedih karena anak itu, tetapi lebih ada yang mengatakan bahwa itu karena dosa ya. Jadi dia merasa terpukul, ini akibat dosa yang dia perbuat. Kemudian kita tahu akhirnya anak itu mati. Nah, anak itu belum meninggal aja dia sudah sedih, begitu susah hati gitu ya. Kemudian pegawai-pegawainya susah untuk ngomong kepada dia. Ini satu hal yang kontras ya. Pegawai-pegawainya berkata bahwa waktu anak itu masih hidup aja dia begitu susah ya. Sekarang mau ngabarin anak itu meninggal, bagaimana ini? Ya, tapi justru aneh, kebalikan ya. Daud malahan bersukacita ya, berurap, kemudian dia bercuci muka, kemudian dia mau makan dan seterusnya. Mereka merasa heran, aneh gitu ya. Kenapa? Dia udah pasrah sebenarnya. Baik ketika anak ini hidup atau ketika anak ini mati, dia udah pasrah pada kehendak Tuhan. Karena dia sadar semua ini karena dosanya. Ya, jadi kita melihat bahwa sebagai seorang murid Yesus, ketika kita mengalami beban, kepedihan yang paling dalam, itu sebetulnya bukan ketika kita kehilangan seseorang atau ketika kita kehilangan harta benda. Lebih-lebih kalau kita masih tinggal di dalam dosa. Rasul Paulus dalam ketidakmengertiannya tentang kasih karunia, tentang keselamatan, tentang jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus, Rasul Paulus justru menjadi penganiaya. Ketika dia menjadi penganiaya dan akhirnya diceritakan dalam kisah Rasul pasal 9, bagaimana Tuhan menjumpai dia dengan suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dalam perjalanan pergumulan itu, kita melihat Rasul Paulus menyadari dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Ayat yang kita baca tadi ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Satu kebenaran yang luar biasa, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sampai di sini Rasul Paulus menyatakan kabar baik, menyatakan Injil. Injil itu apa sih? Yesus mati buat aku, orang berdosa ini. Yesus dikuburkan
kemudian Yesus mati dan dikuburkan, Yesus bangkit dan hidup, itu Injil, ya. Bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil juga kabar baik. Injil juga Yesus juru selamat, iya, itu kabar baik. Tapi Injil juga bisa disebutkan adalah Yesus mati buat aku orang berdosa ini. Nah, ketika Rasul Paulus menyadari betapa jahatnya dirinya, dia malah tulis di dalam 1 Korintus 15 ketika dia berkata, dari antara semua itu akulah yang paling berdosa. Ya, dia berani berkata, akulah yang paling berdosa dari semua orang. Kemudian di 1 Korintus 10 dia berkata, 1 Korintus 15 ayat 10 dia berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada semua karena kasih karunia. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya yang sekarang ini itu berdasarkan kasih karunia. Dirinya yang dulu itu adalah pendosa dan dia menangisi akan dosa itu. Dia menangisi dirinya sebagai pendosa. Dia berduka cita karena itu. Akulah yang paling berdosa. Dia berduka cita karena apa-apa yang sudah dia lakukan di masa-masa sebelumnya sebagai penghujat, penganiaya. Dia katakan aku seorang yang ganas, aku ini seorang yang tidak layak, harusnya dibinasakan. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Paulus lalu akhirnya bersyukur. Kenapa? Aku yang berdosa ini dilayakkannya sehingga aku hidup bagi Tuhan, aku setia dan taat memberitakan Injil dan melayani jemaatnya. Nah, sama seperti Jonathan Edward menyadari bahwa betapa dirinya itu berdosa dan karena itu dia berduka cita karena dosanya, Paulus juga demikian. Permisi tanya, bagaimana dengan setiap kita? Adakah kita menyadari kalau diingat-ingat sebenarnya aku ini orang yang tidak layak, aku orang yang paling berdosa, tapi aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia, kita pun bisa berseru atau berkata seperti Rasul Paulus, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 dia katakan demikian. Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini dia berduka karena dosa-dosanya. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya tidak layak, tetapi oleh karena kasih karunia dia menjadi seorang yang dilayakkan. Bahkan dia bekerja lebih giat lagi untuk melayani dan memberitakan Injil. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita berhenti sampai aku benci, aku dulu ini pendosa, aku tidak layak, aku berduka cita, terus kita berhenti sampai di situ? Ataukah kita justru bangkit? Kita bangkit, kita rindu membaca Alkitab, kita rindu merenungkan firman-Nya, kita rindu berdoa, kita rindu belajar dengan rendah hati, menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, sehingga meskipun ada banyak tantangan dan percobaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, setelah kita meninggalkan dosa kita yang lama, kita tidak menyerah, kalah, tapi kita tetap bergiat begitu rupa, berusaha sedemikian rupa, seperti orang mau berpuasa, ya. Kita ada tantangan, ada kesulitan, ada godaan, ada keletihan, ada kelemahan, tapi kita mau tetap bangkit, kita tetap mau untuk maju di dalam Tuhan. Nah, sebagai refleksi sekali lagi kita renungkan, apakah ada duka cita kita karena dosa? Kalau iya, bangkit dan percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Yesus Kristus mati buat saya orang berdosa. Saya menjadi orang yang dilayakkannya. Dan karena saya dilayakkannya, saya diselamatkan karena anugerah, bukan karena kehebatan saya. Bahkan saya bisa melayani juga bukan karena kebisaan saya, tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam saya. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita benci kepada dosa dan meningkatkan rasa cinta kepada Tuhan, atau kita benci terhadap dosa dan masih tinggal dalam duka cita karena dosa? Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita
sehingga kita benar-benar menyadari memang perlu kita berduka cita karena dosa kita, tapi lebih perlu untuk kita bangkit dan menyadari saya orang berdosa tapi dilayakkan untuk menjadi alatnya, memberitakan Injilnya, memberitakan kabar baiknya, dan untuk bisa menguatkan orang lain ketika orang lain juga berduka cita karena dosanya, sehingga tidak terpuruk oleh dosa tapi bangkit dan memberitakan kasih Tuhan, bukan karena kita hebat tapi karena kasih karunia Allah di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah kasih karunia Allah yang cuma-cuma, oleh karena Kristus rela memikul salib, menanggung dosa kami yang tidak layak ini, yang seharusnya Tuhan tidak tanggung. Penderitaan, cambukan, dera, dan segala aniaya yang seharusnya Tuhan tidak terima. Tetapi karena kami, Tuhan menerima semua itu, supaya kami dibebaskan dari kutuk dosa, dari maut, dari hukuman dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah sebagaimana Rasul Paulus menyadari bahwa ia berduka cita karena dosa, tetapi ia tidak berdiam di dalam duka cita yang sia-sia, tapi ia bangkit dan ia menyatakan, aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia. Dan aku bisa mengasihi, bisa melayani dengan segiat-giatnya oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Kiranya itu terjadi dalam diri setiap kita, sehingga tantangan dan pergumulan apapun juga tidak melemahkan jemaat Tuhan sekalian, hamba-hambamu dan para penatua, para pelayan, para guru-guru sekolah minggu, para pengurus komisi, para aktivis. Tuhan terus tolong kami sehingga kami boleh berduka cita karena dosa, tapi tidak berhenti dalam duka cita yang sia-sia. Kami boleh bangkit, kami boleh terus memperbaharui diri dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman kami diubahkan, diperbaharui. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, dan kami akan melanjutkan doa dan puasa kami esok hari. Kasih karunia Allah, kuat kuasa Allah kiranya menaungi setiap kami. Berkati seluruh pelayanan dan persiapan pelayanan yang ada, khususnya esok hari kami ada ibadah onsite sebagai malam refleksi, mempersiapkan hati kami, merendahkan diri, dalam penyerahan diri. Tuhan urapi hambamu, penginjil suara yang akan menyampaikan firman, memandu kami, memimpin kami, dan Tuhan siapkan jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam persekutuan doa malam, dalam malam refleksi esok hari. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati setiap kami. Demikian juga untuk persiapan kami dan ibadah perjamuan kudus maupun memperingati Jumat Agung kematian Kristus. Tuhan tolong kuduskan dan layakkan kami semua, baik hambamu dan semua hamba-hambamu yang melayani dan segenap jemaat Tuhan. Berkati juga bagi ibadah Paskah. Tuhan berkati Bapak Pendeta Edi Tendean yang akan menyampaikan firman, urapi dan berikan kekuatan kesehatan bagi hambamu perjalanan dari Malang. Juga Tuhan aturkan semuanya tiba di Sidoarjo hari Minggu dengan selamat, dan kasih karunia Tuhan menaungi kami. Jemaat Tuhan boleh ambil bagian, segenap anak-anak, remaja, pemuda dan semua boleh hadir dalam perayaan Paskah. Terima kasih Bapak, berkati Paskah anak juga. Tuhan berkati guru-guru yang menyiapkan bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu ada kebangunan rohani terjadi bagi kami pribadi, lepas pribadi, keluarga. Pemulihan terjadi, gerejamu Tuhan pulihkan, Tuhan baharui. Tuhan juga berkati keselamatan bangsa kami. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore, selamat malam, menjelang malam. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.